Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, Radio Tuntun Pandang, dan juga bersama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut atau yang disingkat Disnakerin biasanya ya. Oke, di hari ini rekan dengar siapa yang berhadir yaitu ada Ibu Agus Listianingsih ya. Beliau ini adalah owner Cisil Collection ya. Iya. Oke, halo Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Iya. Sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau sehat ya rekan dengar. Nah, jadi di sini sudah kalian bisa lihat ya. Mungkin kalian kalau lihat live Facebook kami ya kan di kesempatan pagi hari ini di sini sudah ada berbagai macam produk ya yang diolah oleh Ibu siapa nih? Ibu Listia Kerap disapa Ibu Listia. Ibu Listia. Nggih. Nah, Ibu Listia rekan dengar di sini ada kondang, ada bros ya, ada bermacam-macam, ada tas purun ya kan, ada tas yang bersasirangan. Tahu apa namanya nanti akan diperkenalkan oleh Ibu Listia nanti ya. Di sini ada juga semacam kayak tas cuman kayak kotak pensil juga gitu ya. Nah, ini gimana nih nantinya perlu disampaikan nih Bu kepada kawan-kawan yang mana nih para pendengar radio juga di hari ini ya. Oke Bu, mungkin bisa diceritain dulu nih awal mula mungkin Ibu bergelut di bidang ini gitu kan, apalagi yang di awal tadi tanya-tanya sama Ibu ini dari Martada Baru ya kan. Nah, jadi Martada Baru ini kan adalah sentra sasirangan dan juga yang pertama gitu ya untuk mengolah sasirangan yang ada di Tanah Laut sendiri. Nah, itu gimana Bu dari Ibu sendiri nih? Ya, perkenalkan Ulun Listia dari Martada Baru. Awal mulanya kenapa saya terjun ke IKM? Awalnya dulu Ulun adalah anggota sasirangan juga, sasirangan dari kain sasirangan. Kemudian karena kami memecah diri, semua anggota bikin acara sendiri, jadi kita punya produk-produk sendiri. Jadi kalaunya di Martada Baru sudah banyak yang kainnya, Ulun lebih ke anunya anak ya, turunannya, turunan dari sasirangannya. sasirangannya. Jadi Ulun olah produk-produknya. Alhamdulillah tahun 2007 itu diperkenankan oleh Disnakerin. Waktu itu Ibu Maya memberi kesempatan diberikan pelatihan di daerah Marabahan. Nggih, pelatihan tentang purun. Purun kombinasi dengan kulit waktu itu. Alhamdulillah sampai sekarang akhirnya merambah ke yang lain-lain juga karena sesuai permintaan. Jadi setiap permintaan tuh pasti berbeda. Jadi kita bikin desainnya sesuai permintaan. Jadi bila orang minta olahkan yang seperti ini, jadi kita bikin contoh dulu, bikin sampel dulu. Kadang 1, 2, 3 kadang masih belum sesuai dengan permintaan. Jadi harus benar-benar ekstra untuk ke pelanggan supaya benar-benar puas suka, gitu ya. Supaya puas untuk mereka gitu. Oke ya rekan dengar itu tadi ya sekedar infonya gitu kan dari tahun awal gitu ya terkait dengan ibunya terjun ke dunia IKM ya Bu ya, yang mana awalnya ibu ini bergerak di bidang sasirangan bersama kawan-kawan di dalam suatu organisasi lah mungkin gitu ya Bu ya, di suatu desa namanya Martada Baru itu tadi. Tapi lama-kelamaan memecah ya. Nah, tapi ibunya ini lebih fokus ke anak turunannya tadi dengar bukan di sasirangan atau kain-kainnya gitu kan ya, tapi lebih fokus ke yang bisa kalian lihat nih di studio kami gitu kan, ada kondang, ada purun ya kan, apalagi tadi diberikan pelatihan ya Bu ya. Di awalnya Ibu merintis ini kan oleh pihak Disnakerin gitu kan ya, mana ini nih ada potensi nih dari Ibu gitu kan. Karena sampai Disnakerin juga ikut turun untuk melatihkan pelatihan. Alhamdulillah dapat bimbingan dari Disnakerin. Iya, nah mantap tuh ya rekan dengar, karena memang mendapatkan itu tuh perlu ada buktinya juga dulu Bu ya, sebelum pemerintah harus ke desa gitu kan untuk menemui pian biasanya gitu kan ya. Nah Bu, boleh diberitahu nih apa-apa saja yang sudah pian olah selama ini dari awal sampai dengan sekarang nih, kan banyak nih yang mana mungkin para pendengar juga penasaran nih yang pian olah hari ini apa aja. Kalau dari tahun tersebut yang pernah diolah baju, tas, pouch, atau souvenir yang lain. Kadang ada yang kecil tuh Bu, untuk anak mahasiswa tuh minta apa Bu? Kayak tempat flash disk. Oh, flash disk. Jadi
Untuk yang kecil-kecil itu biasanya anak-anak remaja, kalau yang ibu-ibu biasanya tas-tas gitu, Iya, tas-tas baju, kayak gini nggih, ya. fashion gitu. Fashion gitu Nggih. kan ya. Pokoknya ini lebih ke wanitaan ya, dengar paling dominannya Bu ya. Nggih. Paling yang laki-laki ini nih di samping Kondang, nggih. kondangnya gitu kan ya. Terkenal Nah, di tanah laut kondang. iya, Nggih. mungkin nanti di tahun-tahun selanjutnya rekan-rekan Ibu Sisil bisa juga bikinkan yang versi wanitanya ya. Apalagi kan sekarang nih Bu, Nggih. para penggiat sasirangan nih kayaknya diberi PR nih sama Nggih. Disnakerin gitu kan, Nggih. untuk memberikan yang versi perempuannya juga. Perempuan, nggih. Iya. Nggih, nggih. Oke, Bu, jadi nih selama kesehariannya nih, ini kan berkesibukan di rumah mungkin ya Nggih. bersama kawan-kawan. Nah itu yang paling banyak diolah yang mana nih, Bu? Yang paling banyak pouch. Pouch ya. Nggih, soalnya harganya terjangkau, biasanya untuk souvenir dibagikan atau tas jinjing biasanya yang buat pelatihan gitu. Biasanya ada juga. Tas jinjing ya. Nggih. Oke, itu ya rekan-rekan. Jadi ada proses-prosesnya lah gitu kan ya. Yang mana di situ yang lebih diolah gitu kan ya. Nah, yang mana tadi pouch ya, ada tas jinjing ya kan memang untuk pelatihan itu tadi sendiri gitu kan ya. Untuk memperkenalkan juga sih sebenarnya itu tadi ya. Bu, kalau di rumah itu ini kan memerlukan beberapa bahan-bahan yang harus dipesan biasanya, apalagi purun. Nah, itu kayak apa pengolahan dari bahan-bahannya itu sendiri? Kalau purun kita dengan takisung. Takisung Biasanya ya? dengan Ibu Aminah. Nggih. Kita kerjasamanya kan purunnya beliau, kita yang mengolah ininya, tasnya ya. Nggih, mengolah jadinya. Jadinya. Oh iya, jadi kita ibaratnya minta yang lembaran bisa, atau minta yang sudah jadi bisa. Langsung kita yang bikin itu souvenirnya itu apa? Macam-macam variasinya. Oke, itu jadi yang sudah dianyam gitu atau gimana? Ada, iya yang sudah dianyam. Oh, jadi kita langsung variasiin kayak gini aja gitu ya. Kayak bunga-bunganya gitu ya. Oh. Ada juga yang lembaran. Kalau lembaran biasanya untuk goodie bag, itu kombinasinya dengan sasirangan atau dengan kulit. Tapi jarang yang banyak yang ke mana? Lebih dominan ke sasirangan gitu atau gimana? Kalau untuk purun ini lebih ke sulam. Oh, sulam pita. Karena harganya lebih terjangkau. Lebih terjangkau ya, Bu ya. Kalau untuk yang lebih enak juga cariannya. Kalau kerjaan cara mengerjakannya lebih enak. Lebih enak kan juga. Cuma menyulam sama aja. Kalau yang goodie bag itu kan kita harus menjahit dengan mesin jahit. Itu ya. Kendalanya mungkin di situnya ya rekan-rekan, tapi enaknya itu tadi disulam-sulam aja gitu kan ya. Jadi mempermudah kita untuk mempercepat nih prosesnya gitu kan ya, Bu ya. Kalau mesin jahit kan harus nunggu-nunggu lagi gitu kan ya, dan juga lebih kadang orang minta cepat. Jadi kita bisa menyesuaikan waktunya, mau yang cepat-cepat ya seperti ini, kalau mau yang bisa lambat-lambat ya seperti ini bagus. Jadi gitu. Sesuai permintaan. Sesuai permintaan. Dan juga sudah tadi ibunya juga memberikan informasi ya rekan-rekan bahwa sebelum itu diolah ibunya sudah membuat sampel gitu kan ya. Nah, jadi tadi ada di beberapa sampel yang sudah dibuat gitu kan ya. Dan itu ditujukan gitu ya Bu ya kepada para pelanggan yang mau beli gitu kan, yang mau mengolah tas inilah gitu ya contohnya gitu kan ya. Nah, jadi kalau kurang seret masih bisa diubah-ubah. Kita bikin lagi sesuai by request. Kadang ukurannya bikin yang lebih besar, lebih kecil, atau ininya bisa ditambahi gini-gini. Jadi sesuai permintaan pelanggan. Oke. Nah, itu tuh apakah bisa berdampak kepada harganya juga, Bu? Nah, itu kan ini banyak juga nih permintaan, ini lebih besar, nih tambahin variasi-variasi ini gitu. Soalnya kan kalau lebih besar mungkin kan bahannya lebih banyak. Tambah kalau variasi, tambah lagi beda lagi harganya. Jadi menyesuaikan harga juga. Menyesuaikan harga ya. Nah, oke. Terkait dengan bahannya ini Bu, ini kan ada sasirangan nih. Apakah Pian mengolah sendiri juga? Apakah mungkin ada sisa-sisa dari kawan-kawan nih yang mungkin dari penjahit gitu kan Bu ya, berkolaborasi dengan Pian kerjasama. Nah, jadi ulun nih mintanya yang bekas-bekasnya aja diolah seperti ini gitu. Apakah kayak gitu Bu? Kalau yang untuk produk nih, alhamdulillah ngambil kain lembaran. Ke IKM yang lain, ke kawan-kawan IKM lainnya juga. Kalau yang untuk minta perca ke teman yang penjahit juga itu biasanya untuk acara pelatihan di rumah kan biasanya anak-anak sekolahan ada datang pelatihan ke rumah. juga. Yang kayak minggu kemarin itu Ukhuwah Islamiyah dari Banjarmasin datang juga. Itu
ada 3 hari di rumah. 3 hari di rumah ya, super camp 3 hari di rumah. Jadi kita ngajari itu dari perca-perca itu. Jadi kan tidak modal dengan lembaran kain itu tadi ya. Jadi kan untuk namanya pemula kan masih apalagi anak-anak yang sekolah kan belum tentu mesin jahit, belum tahu kan. Belum tahu tuh jadi bisa. Pasti salah-salah tuh pasti ada. Pasti ada. Jadi daripada membuang bahan, pakai bahan yang ada. Pakai yang ada dulu ya rekan-rekan. Oke. Nah, itu ya. Ya, pada prinsipnya seperti itu ya, Bu ya. Kita aja yang mungkin sudah biasa gitu kan mengolah ini, dulunya pernah juga gagal gitu kan, apalagi anak-anak sekarang ini rekan-rekan. Mereka juga pasti ada gagal-gagalnya, dan di situ alhamdulillahnya ada bahan-bahan yang sudah dicadangkan gitulah ibaratnya Bu ya, untuk percobaan gitu kan ya. Dan kalau itu berhasil ya alhamdulillah gitu kan ya, dan kalau enggak ya nggak apa-apa gitu kan ya. Nah, jadi itulah mungkin ya dari perkembangan Pian lah Bu ya, dari awal merintis sampai dengan sekarang gitu kan, bisa memberikan pelatihan kepada kawan-kawan, terutama anak-anak sekolahan ini gitu kan ya, yang mana ini bisa bermanfaat juga, bukan hanya bergulat pada penjualan aja gitu kan ya, tapi bisa memberikan pelatihan gitu kan. Nah, alhamdulillah saling berbagi, karena kita kan juga diantar dari Disnakerin, alhamdulillah dapat ilmu ya, kita bagi-bagi lagi di tanah laut lagi. Supaya tanah laut ini bermanfaat gitu kan ya. Tanah laut berkembang, IKM-nya lebih banyak. Nah, perputaran cuannya juga di tanah laut juga nantinya Bu. Nah, jadi kan bisa memperbesar pendapatan yang ada di tanah laut juga gitu kan ya. Nah, seperti itu ya rekan-rekan. Bu, selama ini nih dalam proses pembuatan ya kan, itu tadi ada beberapa yang lebih dominan untuk dibeli oleh kawan-kawan gitu kan ya. Nah, jadi selama ini dari di antara bahan-bahan yang sudah Pian bawa ini, yang sudah jadi ini, yang mana yang lebih rumit gitu kan ya, yang membutuhkan waktu lama gitu untuk proses pembuatannya. Nah, dan mana nih yang menjadi ciri khas dari Chisil Collection? Wah. Kalau kita untuk tas itu alhamdulillah untuk pembelajaran pertama mungkin kalau yang pemula kalau bikin yang seperti ini mungkin sehari mungkin ya 1. Tapi kalau sudah lama sehari 1 Bu. Kan baru pertama. Kalau sudah besok lagi terlatih sehari bisa banyak gitu. Untuk yang kalau saya mungkin nggak jadi Bu. Seperti ini aja. Kalau mereka yang sudah lihai 100 bisa. 100 bisa, sisa jahit aja. Enak aja gitu kan. Alhamdulillah sebenarnya tidak ada kesulitan kalau kita mau. Kita mau ya. Intinya dari niat. Niatnya itu tadi ya. Kalau niat sudah tinggi harus bisa. Alhamdulillah ya kalau sudah bisa gitu kan. Nah, jadi pada intinya niat kita harus dipenuhi gitu ya, dibarengi usaha gitu kan ya. Nah, tapi kalau sekedar ada niatnya usahanya nggak ada ya kan percuma juga gitu kan ya. Nah, jadi usahakan dua ini balance gitu ya, dan juga mulai sama-sama gitu kan ya. Dan kita bisa mencontoh terkait dengan itu kepada Ibu siapa tadi namanya, Ibu Sisil ya, Ibu Listia ya. Waduh lupa nih namanya. Oke, nih dalam sehari itu Bu, apakah memang ada aja gitu ya terkait yang dibeli gitu, yang mana gitu? Kalau untuk kita produk alhamdulillah ya kan sudah dipasarkan di Dekra, ada di Puspro, ada juga yang di toko saudara, ada juga yang di Sarinah kan ada juga. Jadi kalau untuk pengeluaran sehari itu mungkin kalau tiap hari mungkin enggak juga ya, karena namanya kita fashion kan, kecuali kalau untuk pokok kan mungkin tiap hari orang perlu. Kalau fashion tuh mungkin beberapa hari. Jadi enggak yang, tapi alhamdulillah setiap bulan pasti ada. Pasti ada ya. Pasti ada. Pemasukannya ya. Iya ya, oke. Jadi kan memang kita bukan harga bahan pokok ya, harga dengar ya ke passion gitu kan. Jadi kita harus memanfaatkan ini semua kepada orang-orang. Mungkin kalau ada yang suka ya langsung beli aja gitu kan ya. Tapi kalau kalian mau beli gitu kan ya, terkait dengan tas ya kan, dan juga beberapa bros ya, dan juga yang lain-lainnya, ini bisa kalian dapatkan tadi di Dekra ya Bu ya, Puspro, ada di Sarinah tadi kan, sampai keluar daerah nih Sarinah ya kan. Sarinah itu kan daerah tetangga kan Bu ya. Nah, Sarinah di mana tadi lagi Bu? Itu aja. Di rumah ada. Iya, dan juga di lain-lainnya. Toko-toko saudara Toko-toko saudara ada juga rekeningnya. Nah, mungkin bisa juga tuh di kawan-kawan di KM yang di muka Kompi ya.
Nah, kopi itu bisa juga tuh nanti Bu buat Nggih. kokom, Ibu kokom. Nggih, Bu Kokom. Iya. Nah, jadi Bu selama ini apakah mungkin ada kendala nih Pian selama berusaha? Ini kan di bidang fashion kita kan nggak setiap hari kita dapat atau ada orang yang beli. Nah, apakah mungkin ada kendala selama Pian berusaha gitu kan selama ini? Apakah mungkin terkait dengan penjualan atau yang lainnya gitu? Alhamdulillah kalaunya kita tuh merasa cukup, insya Allah cukup aja. Jadi kalau dibilang kurang tuh ya namanya manusiawi, pasti kurang, selalu kurang. Iya. Jadi kalaunya mengenai tentang ekonomi tuh alhamdulillah kalau kita bilang kata cukup, alhamdulillah insya Allah cukup. Jadi kalaunya untuk fashion nih kan tidak semua harus kita jual. Kadang kan kalau namanya penjahit tuh biasanya ada yang menjahitkan baju. Nah seperti itu kan namanya juga rezeki kan, jadi kan beda dengan produk yang kita pasarkan sendiri kan. Jadi kan harus ada orang yang pengen menjahitkan tas atau dari bahan mereka sendiri juga bisa. Jadi itu sebenarnya juga pendapatan juga kan. Jadi nggak harus penjualan dari produk kita. Jadi seperti apa, jasa. Kalau penjahit itu kan jasa. Ya. Oke, gitu. Jadi Ibu lebih ke jasanya gitu ya Bu ya? Sama fashion ya kawan-kawan gitulah intinya rekan-rekan. Jadi kan kalau ini nggak ada, kita ke jasanya gitu ya, bermain gitu ya Bu ya dari situ. Jadi setiap harinya itu ada aja lah pokoknya gitu kan ya. Tapi kita tidak bisa terpaku kepada produk gitu kan, tetapi kita ke jasanya rekan-rekan. Nah di situ ya bagus sih celingannya gitu kan, supaya ini karena kan ini anggota ya, beranggota gitu kan ya, harus ada nih pemasukannya. Iya, kalau nggak ada kan nantinya bingung sendiri kitanya ya Bu ya, sebagai ketua atau anggotanya di dalamnya itu rekan-rekan, untuk memutar otak nih supaya ini nih bisa balance lah gitu kan ya, antara produk dan juga ini gimana nantinya sama-sama jalan itu tadi. Iya, nah itu ya rekan-rekan, ini pengetahuan yang baru buat kita gitu kan ya, supaya usaha kita itu bisa lebih berkembang. Jadi bukan hanya fokus kepada produknya, cuman kita harus fokus juga ke jasanya. Nah itu intinya ya. Oke, selama ini nih Bu, kalau kita itu kan tadi Pian ada membuka sebuah pelatihan. Nah itu apakah memang langsung datang ke tempat Pian atau ada prosedur-prosedur yang harus dilalui gitu, atau bersurat kepada Pian atau gimana Bu? Ini kan kayak anak-anak sekolahan tadi gitu kan, ini kan kayaknya harus menghubungi dulu nih, karena kan Pian harus juga bersama anggota membuat ini buat itu gitu. Kalau untuk dari sekolah biasanya datang ke kantor desa. Kantor desa ya Bu ya? Kalau dari sekolahan itu kemarin sekitar 180 kah? Orang ya? Siswanya. Jadi nanti dibagi per rumah itu, jadi anggota kita tuh ada yang berketempatan juga. Jadi kalau yang di tempat dulu nanti menjahit ini, yang di tempat anggota satunya nanti bikin apa. Jadi kita menyesuaikan yang di sini apa, yang di sana. Jadi jangan sama yang dikerjakan. Jangan sama. Gitu supaya ya. Jadi kan ada ilmunya beda gitu. Jadi mereka nanti kalau yang didapatkan beda kan saling berbagi mereka. Iya, kalau aku belajarnya ini, kalau kamu belajar ini, nanti kita sharing gitu kan. Jadi kan bisa berbagi juga nantinya. Gitu ya. Jadi kita harus ke perangkat desa dulu ya Bu ya? Ke kantor desa. Gitu. Ini penting banget ya rekan-rekan, karena memang perangkat desa ya, terutama yang ada di desa gitu ya kan, harus selalu mendukung gitu ya, terkait dengan IKM ini Bu ya, karena memang ya itu tadi, karena kalau ini sudah bisa maju nantinya, bisa sampai keluar informasi-informasi yang terkait dengan ini, kisah sirangan ini gitu kan ya, kita pasti kedatangan orang-orang itu gitu kan untuk belajar biasanya Bu ya. Nah makanya di situ tadi diarahkan dulu ke kantor desa, nanti kantor desa yang mengarahkan kemana-mana nih, ke IKM di desa tersebut kan banyak. Iya, nah ini ya pengetahuan yang harus kita tahu, dan di situ juga nantinya Bu bisa mengangkat nama desa itu sendiri, karena kan di 180 orang nih, apalagi anak-anak muda yang belajar gitu kan, pasti dari mereka kan gadget ada juga. Nah dari gadget mereka itu kan bisa memperkenalkan nama desa kita, nama produk kita, intinya kan seperti itu ya Bu ya. Oke, jadi seperti itu ya rekan-rekan. Tapi kalau mau perseorangan bisa nggak Bu? Bisa. Yang penting ada
WA ulun dulu kan, kadang kan ulun nggak di rumah, jadi janjian dulu. Kita bikin janji hari apa, tanggal berapa, kan jadi enak. Iya. Kalau mau nginep monggo, kalau mau nggak nginep monggo, bisa Monggo aja. juga ya kan. Tapi langsung ke rumah beliau ya rekeningnya. Nah, tapi kalau keluar kayaknya nggak Bu ya, waktunya juga ya Bu ya. Karena kan memang harus kejar-kejaran nih antara jasa dan juga bersama produk-produknya ini tadi kata Tapi ibunya. alhamdulillah kalau untuk dipanggil ke mana bisa aja Bu ya. Insya Allah waktunya, kalau yang waktunya pas nggak barengan yang lain bisa insya Allah. Saja ya. Kemarin kan ke Takisong juga, pernah ke Batu Licin, pernah juga di SMK Eskodeko, pernah juga. Jadi ya janjian dulu. Janjian dulu ya. Komunikasi dulu. Chat atau telepon bisa. Bisa aja ya Bu ya. Nah, nanti kita sampaikan Bu chatnya. Ya kan ini perlu nih gitu kan ya, karena memang di sini bagus-bagus semua rekeningnya ya, apalagi anak-anak sekolah program prakarya biasanya gitu kan ya. Ini bisa dicontohkan pada anak murid gitu kan ya, terutama juga para IKM yang baru mungkin, yang baru belajar teman harus bisa berkolaborasikan antara kawan-kawan juga di IKM ini gitu ya, untuk bisa memajukan produk-produk kita lainnya. Bu, apa sih yang mungkin ini Pri belum ketemu nih ciri khasnya gitu kan ya. Ini kan kalau seperti ini nih biasa aja gitu kan, kayak ya kalau sasirangan gitu ya. Tapi apa sih yang membedakan gitu produk Pian ini dengan produk yang lain gitu? Ini kita tahu nih ini produknya Cicil Collection nih. Yang mana nih, Bu? Ini kan kata Ibu tadi sampai ke Sarinah, sampai ke mana teh? Ke Dekra Pospro. Nah, jadi kalau kita mau beli produknya Ibu itu, kita tahu nih ini nih punyanya Ibu nih Cicil nih, apa yang mana nih gitu. Kalau untuk ciri khas nih sebenarnya lebih ke jahitan ya. Jahitan ya. Jadi kalau yang ibaratnya pemula masuk kan, masih yang anggota baru gitu. Kalau masih belajar, kita untuk jahitannya kalau yang belum rapi akhirnya kan gagal produk. Jadi yang gagal produk itu kita tidak akan pasarkan. Jadi yang jahitannya, ciri khas jahitannya. Ciri khas jahitannya. Kan harus sesuai. Kalau kadang ada yang lebar atau apa gitu. Kalau kita lebih ke situ sih. Lebih ke jahitannya ya. Nah, itu ya rekan dengar, jadi kerapian dari kejahitannya ya kalau di Cicil Collection ini gitu kan ya. Soalnya kadang kalau kita lebih ke brand kita, kadang ada yang meminta brand mereka ya, jadi kita harus memasang brand mereka kan nggak mungkin kalau kita beri ciri khas sendiri. Ini punya kita kan, soalnya kita kan ke jasa juga gitu, jadi ada brand mereka juga yang kita pasang. Jadi sesuai ciri khas kita ya jahitannya itu, kerapian jahitannya. Oh ya, berarti kalau bikin tas gitu ya Bu ya, ditempel nama mereka gitu namanya. Kan ada pernah gitu juga. Jadi harus yang kita ya itu kerapiannya itu. Kerapiannya ya. Kalau yang sudah kenal dengan produk kita, tahu aja tuh. Iya. Walaupun namanya orang ya, kedengar ya. Tapi kita nggak apa-apa, yang penting itu menghasilkan cuan ya, nggak apa-apa ya Bu ya. Nggak apa-apa. Kalau kita alhamdulillah kita kan jasa juga kan, jadi kan dari mana PT mana, alhamdulillah yang penting dapat bisa menggerakkan itu perekonomian di satu anggota kan, tadi gitu kan ya. Nah kalau jadi cuan nggak masalah gitu kan. Iya, walaupun ini namanya nanti diganti sama ya mungkin nanti ada nama orang yang namanya collection yang lain, nggak apa-apa ya. Itu tuh kayak semacam apa ya, dijual belikan lagi sama orang lain tuh apa namanya, lupa beri namanya gitu kan ya, semacam kayak makanan tuh kan kita beli ke orang itu beli wadah kita, tapi nanti orang itu jual belikan lagi. Iya gitu kan. Nah ya namanya kita harus berbagi rezeki kan, jadi kan harus saling bermitra. Ya betul, bermitra kita jadi kan, sama-sama kolaborasi ya rekeningnya untuk memajukan suatu UMKM IKM ini gitu kan ya, walaupun tidak terpampang nama kita ya kan apa-apa ya kan. Nah itu intinya, kita tetap bisa menonjolkan ciri khas kita itu dari segi jahitannya itu tadi. Nah itu ya Bu, terkait dengan harga-harganya berapaan sih ini Bu? Ini kan per varian nih, banyak banget kayaknya nih kan. Ini nih masih belum semua nih kayaknya nih. Iya. Belum semua. Kalau untuk harga gimana? Kalau dari sini ya, sini. Kalau dari sini ini biasanya 150 karena bordir. Oh iya. Beda lagi dengan yang tidak bordir. 150 ya.
Tapi beda lagi dengan ukurannya lagi. Nanti kalau orang minta besarkan lagi Bu seukuran ini, kita bisa lagi 200. Ada lagi yang ini. Kalau yang ini kan khas kita. Ini kan wrinkle. Jadi ini sama harganya sama dengan yang kita bordir. Beda 150. dengan sasirangan yang biasa. Soalnya lembaran kainnya beda juga. Iya, 150 juga ya. Iya, menyesuaikan harga juga. Menyesuaikan harga juga. Harga dari modal. Ya. Kalau yang seperti ini 40, tergantung kita besar kecilnya atau perintilannya. Perintilannya ini ada yang impor, ada yang lokal. Jadi kalau orang minta ibaratnya budgetnya sedikit ya kita pakai yang lokal. Kalau yang dia budgetnya tinggi kita pakai yang impor. Kalau tentunya kan untuk kualitas beda tentunya pastinya. Kan. Nah, kalau yang ini murah aja, ini 20.000 sudah dapat. 20.000 ya. Kalau kan ini biasanya anak-anak buat tempat pensil. Iya. Ibu-ibu biasa pakai HP. Ke pasar nggak mau pakai tas, enak ribet kan. Jadi enak gini. Iya, nungguin anak sekolah pakai itu biasanya. Kalau yang ini biasanya pena anak-anak. Iya, pena anak-anak. Bisa untuk souvenir juga. Kalau yang bisa ada acara hajatan mungkin. Kalau yang kecil-kecil itu hajatan bisa juga. Untuk yang kalau untuk yang tempat plastis, kantong plastis itu biasanya mahasiswa. Ada juga, Nah, jadi harganya bervarian ya rekan-rekan. Nah, jadi ada yang harga 20.000 ya kan Bu ya. Kantong plastis 10.000. 10.000. Ini naik-naik nih harganya nih ya. 10, 20. Menyesuaikan modalnya dan juga besar kecilnya suatu produk yang pian minta ya, sesuai by request juga sih sebenarnya gitu kan ya. Ibunya ini mengolahkan gitu kan ya rekan-rekan. Jadi kalau kalian besar ya besar juga harganya gitu kan ya. Dan beda juga dengan bahannya. Nah, di dalamnya ini kita pakai yang kalau yang bagus seperti ini kan anti air kayak seperti tas ransel ya. Nah, dalamnya kan kalau yang biasa aja, kalau yang seperti ini aja kan kita bisa lebih menekan ke harganya lebih murah lagi. Nah, kalau ini kan Supunbon kan dia lebih murah lagi. Tapi kalau yang ini memang tahan air tadi ya kan. Nah, ini pas nih kan ya. Jadi di segala cuaca bisa kita bawa gitu kan ya. Panas, hujan ya aman aja gitu kan ya. Paling basahnya di luar aja gitu kan, kalau sampai ke dalam aman ya. Tapi kalau kalian pesan yang biasa ya oke juga, jadi menyesuaikan harga, menyesuaikan budgetnya, kondisi ya. Nah, iya. Kalau yang itu Bu, yang besar itu Bu, yang sana sama aja ya. Yang ini tergantung juga dalamnya, tergantung besinya juga. Ada yang kemarin 300, ada juga ulun membikin ini tapi kulit ya. Asli sapi. Ada 500.000 ya. Kulit asli sapi. Ukurannya sama seperti itu juga ya. Ukuran tasnya sama, cuman kadang kita membedakan kualitas di gantungan tadi ya. Rantainya. Ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal. Nah, jadi ya itu Pak tadi intinya by request ya di tempat ibunya ini rekan-rekan. Jadi harga tidak sama ya. Ya, jadi ibunya selalu bertanya kepada kalian nantinya gitu kan ya, ini pian handaknya yang mana gitu kan, yang mana jadi gitu. menyesuaikan budget pelanggan. Iya, pian handak nang murah kan nang ini kah. Nah, jadi senyamannya pian aja. Nah, kalau hanya banyak berduit ya alhamdulillah kalau jenukar neta ya alhamdulillah. Nah, jadi kalau mungkin duitnya terbatas ya mungkin bisa disesuaikan dengan budget kita itu tadi rekan-rekan. Nah, itu ya. Jadi di sini ada harga 10, 20.000, ada yang 40 sampai dengan 150, ada juga sampai 500.000 ya, paling maksimal gitu ya Bu. Dan juga mungkin nanti ada lagi ya, lebih dari itu ya Bu ya. Nah, insyaallah. Amin. Nah, untuk pemesanannya sendiri Bu, kalau boleh kita tahu nih nomor HP-nya berapa? 0877 2712 9768 ya. Ini nomor WA juga sama ya? Nomor WA nggih. Nah, oke. Di 0877 2712 9768. Kalau Instagramnya ada nggak Bu? Sosial media gitu. Listia Suryanugraha. Listia Suryanugraha ya? Facebook juga itu, Listia Suryanugraha. Oke. Nah, Listia Suryanugraha. Mungkin nanti bisa diolahkan nama Cisil Collection nih Bu, nah, Instagramnya. Nah, jadi kan kita nih tahu nih namanya ini Cisil Collection gitu kan di produk
yang ini nantinya kan kita langsung ke situ. Nah, langsung cari aja gitu kan nama Cicil Collection. Nah, kalau nama ibu kan Listia Surya, lo mana ya semalam tuh lah. Iya. Kemarin mau bikin yang itu kan karena sudah dari awalnya Listia Surya Nugraha. Jadi kita masuk ke situ aja. Iya, kemarin lu lihat-lihat juga nih mana nih Julun nama Cicil Collection ya, nggak dapat nih. Nah, kita kan biasanya kayak gitu kan, kita cari-cari nama produknya gitu kan ya. Bukan nama orangnya biasanya gitu kan. Nah, ya mungkin bisa diolah collectionnya nanti Cicil Collection gitu kan ya. Karena kan di tas-tasnya ibu ada sudah namanya Cicil Collection itu kan. Cicil Collection. Nah, ulun semalam nukar di sini Jar di Cicil Collection, coba cari ke situ Jarnya. Nah, soalnya kan ada di Instagram buat. Nah, bingung pulang buat kita nih. Karena kayak kalau untuk yang beli langsung ke tempatnya gitu kan ya, ke Dekra mungkin atau kemana gitu kan ya, tanpa tahu ibunya mungkin gitu kan. Nah, kalau sudah tahu ibunya ya enak aja gitu kan lewat WA. Nah, oke, jadi buat kalian semua rekan dengar yang mau beli ya, yang mau tanya-tanya terkait dengan harganya berapa gitu kan ya, silakan di 0877 2712 9768 ya. Di sini ada banyak varian-varian tas dan koleksi-koleksi yang terbaik ya yang diolah oleh Ibu Listia ya kan. Nah, di sini ada tas sirangan ya, kondang, ada apa tuh namanya lupa nih, bros ya. Dan juga pokoknya yang lain ya, tas purun ya kan, dan juga yang lain-lainnya. Pokoknya banyak ya kalau kalian lihat di line Facebook nih, banyak banget nih yang dibawa. Ini belum semuanya loh rekan dengar. Kalau kalian ke rumah ibunya bisa banyak lagi ya yang diolah ibu ini bersama kawan-kawan. Nah, itu seperti itu ya. Bu, selama ini nih selain di Kalimantan nih, Kalimantan Selatan, Kalimantan lah pokoknya. Ini nih paling jauh kemana nih di pasarnya? Dipasarkan maksudnya? Ke Samarinda. Samarinda. Pernah. Ke mana? Lupa lu. Kalau ke Jawa tuh paling untuk oleh-oleh. Oleh-oleh aja. Oh, oleh-oleh. Biasanya ada saudara mau ke Jawa, pasti pesen buat oleh-oleh saudara di sana gitu. Oke, jadi sampai ke Jawa tapi dibawa oleh-oleh lah gitu. Ya, ini kan sebagai oleh-oleh juga sih sebenarnya dari kita ya Bu ya, dari Plehari lah gitu kan gitu kan ya. Dari Kalimantan gitu ya rekan dengar untuk daerah Jawa. Ya siapa tahu di sana kan banyak yang suka nantinya bisa langsung menghubungi kan ke ibunya gitu kan ya. Nah, makanya dari situlah kita ya kan, apalagi kalau kita sudah memakai produk gitu kan, memakai baju lah ibaratnya, baju, tas, itu kan bisa membuat yang mengolah ini bisa nantinya setidaknya bisa dikenal lah gitu ya Bu ya. Nah, apalagi kan kalau perempuan yang makai gitu kan ya, itu pasti kelihatan banget tuh kumpul-kumpulannya kan. Nah, ini nukar di mana nih? Bagus nah aja. Biasanya kan kayak gitu nih ngobrol-ngobrolnya gitu kan ya. Makanya dari situlah dari omong-omongan ya kan nantinya alhamdulillahnya order-order terus ya ke tempat ibunya. Yang awalnya mulai dari oleh-oleh akhirnya ke teman akhirnya nanya. Iya, oleh-oleh dari mana? Dari Kalimantan kan pasti gitu kan. Oh, mau dong ya. Iya seperti itu ya rekan-rekan. Nah, oke, nih Bu, apa peran Disnakerin nih kan ini kita kerjasama nih sama Disnakerin selain memberikan pelatihan. Tadi kan pelatihan gitu kan intinya. Nah, apakah mungkin juga ada yang lain gitu yang diberikan kepada Ibu? Apakah selama ini proses perizinan gitu kan dibantu atau proses penjualan gitu ya? Atau gimana nih Bu? Adakah peran-peran dari Disnakerin dalam usaha ini? Kalau ditanya tentang peran Disnakerin, alhamdulillah tuh sebenarnya hampir semuanya ya dibantu para IKM tuh dari Disnakerin, dari tempat, dari penjualan, dari surat menyurat, dari legalitasnya kan pasti dibantu semuanya. Oke, jadi perizinan sudah ya? Perizinan pasti dibantu sudah, kalau mau ke sana tuh pasti dibantu. Sudah dibantu ya. Asalkan kita membuka diri aja Bu ya. Iya, kalau kita nggak membuka diri ya susah juga ya bukannya. Kalau ini sudah jadi didaftarkan di Haki Bu, namanya Cicil Collection sudah ya. Sudah. Nah, jadi aman ya. Jadi lengkap sudah ya Bu ya. Nah, jadi kada beganangan lagi ke jalur orang tuh. Nah, istilahnya gitu kan ya. Jadi nyaman aja sudah kalau ada izin aman gitu kan. Sudah dapat izin ya.
nama sudah didaftarkan, jadi kadang kalau diambil orang gitu kan, kalau nama ini nanti lebih besar lagi nanti ke depannya gitu kan ya, siapa tahu gitu kan. Nah, jadi aman sudah ya kedengar. Oke, Bu, apakah pelatihan-pelatihan juga ada diikuti Bu selain pelatihan purun tadi? Nah, ini kan biasanya pasti Pian mendapatkan pelatihan-pelatihan dari orang-orang gitu kan yang mungkin bisa lah membuat sasirangan ini dulunya gitu. Kalau pelatihan-pelatihan tuh ya alhamdulillah dari Disnakerin sering membawa kita untuk ke acara pelatihan-pelatihan. Jadi kan kita banyak teman, banyak sharing-sharing sama teman, akhirnya ya kenal-kenal sama ini. Kalau kondang kemarin juga pelatihan juga bareng-bareng juga kan. Jadi alhamdulillah semuanya tuh sebenarnya bantuannya kan dari Disnakerin. Iya, sampai ke bordir-bordirnya ini juga gitu kan ya. Ya kan karena memang banyak ya juga permintaan Bu ya, kenapa jadi bordir gitu ya, karena lebih menonjol aja gitu, lebih cantik gitu ya. Lebih cantik. Sampai ke tasnya juga bordir nih dengar. Ya kan kemarin model biasa aja gitu ya, motif-motif yang kayak kita tahu gitu kan ya sisanya. Seperti batik tuh kalau di bordir bagus juga. Bagus juga kan. Sebenarnya bordir tuh lebih terkenal tuh daerah mana tuh? Daerah Banjar, perbatasan bukan, sebenarnya perbatasan antara Malaysia Indonesia sebenarnya. Melayu ya. Bordir tuh dari sana dulunya kan. Dulunya gitu kan ya. Nah, tapi lebih tampil gitu ya Bu ya. Lebih menonjol gitu kan ya dari yang biasanya gitu kan. Tapi kalau saringkel ya memang seperti itu gitu intinya. Ya gitu ya. Tapi kalau yang hal-hal seperti ini kadang-kadang ya bagus, batik ya jadinya bagus gitu kan. Kalau sasirangan tuh kan batiknya orang Kalimantan kan. Kalau orang Jawa kan batik tuh kan bisa juga divariasi dengan bordir. Iya, jadi enak aja gitu ya. Oke, nah inilah yang kenapa jadi tercetusnya yang mana semacam kayak kondang di bordir, tas di bordir itu ya karena memang mempercantik itu tadi intinya gitu kan ya. Sesuai permintaan juga sih. Pasti nambah budgetnya kan. Iya. Nih kalau nambah budgetnya berarti dari harga yang biasanya itu kan 150 ya Bu ya? Iya. Yang tambah bordir gitu kan ya. 150. Tapi kalau sudah berbordir seperti ini bisa nambah lagi 200 gitu ya. Nah, seperti itu ya rekeningnya. Jadi silakan pilih yang mana ya gitu kan ya. Jadi harganya bervariasi tentunya tadi di tempatnya Ibu Listia ini ya. Dan juga kalian jangan lupa gelianan ya gerakan membeli ampun kawan. Nah, makanya kita harus bermitra dengan teman. Nah, itu ya. Sama kayak Ibu Listia tadi, bermitra bersama kawan-kawan yang ada di Takisung ya. Untuk kainnya ya di desa kita juga. Nah, banyak teman-teman juga anggota kita dulu juga kan. Kelompok kita dulu juga. Yang tentunya berkolaborasi gitu kan ya. Kalau di sini kosong, di sana ada gitu kan. Di sini kosong, di sana ada. Nah, seperti itu aja yang dengar ya. Jadi kita jalin kerjasama sih sebenarnya IKM. Apalagi sekarang ini kan zamannya kolaborasi ya Bu ya. Jadi intinya itu saling membantu. Nggak ada lagi tuh yang kompetisi. Kalau dulu kan kompetisi tuh biasanya ya. Saya ke sini ke sana ya. Sekarang ini sudah zamannya kolaborasi rekan dengar. Jadi enak gitu kan untuk kita memajukan satu sama lain ya. Ibaratnya di tempatnya Ibu Sisil habis nih nang tas ganal-ganal ini kita bisa cari yang lain gitu ya Bu ya. Kan yang pelatihan kita latih kan bisa juga. Jadi kan alhamdulillah nanti kan banyak juga muncul ikan baru. Karena kan Ibu Listia sudah malang melintang nih untuk memberikan pelatihan ini gitu kan ya, bukan hanya di anak-anak sekolah tadi ya, tetapi kepada orang-orang yang ingin berwirausaha seperti Ibu Listia nih rekannya. Nah, jadi makanya dari pembelajaran itulah dimanfaatkan gitu kan ya, untuk bisa memberikan hal yang terbaik gitu kan ya, terutama membahagiakan guru yang memberi pelajaran kepada kita itu loh Bu. Iya, karena kan kalau tidak seperti itu ya percuma sia-sia gitu kan ya. Nah, jadi kalau kalian sudah bisa kalau bisa berkembang ya kan, kita juga yang bangganya gitu kan Bu ya, sebagai pemberi narasumbernya gitu ya sebetulnya gitu kan ya. Kan tidak harus punya produk sendiri enggak, tapi setidaknya kan kalau sudah bisa menjahit bisa buka jasa. Nah, itu intinya kan. Ilmunya bermanfaat di situ. Nah. Dan juga HUT Tala ya, himung olahan tanah laut. Nah, jadi kita harus selalu himung ya terkait dengan produk-produk dari tanah laut, termasuk produknya Ibu Listia ini rekening Arna yang sudah terpampang di sini di Sil Collection ya. Jadi kita harus bangga terhadap produk-produk yang sudah diolah gitu kan ya, karena ini memang menjadikan tanah laut ini menjadi terkenal dengan koleksi-koleksi terbaik seperti ini gitu ya.
Nah, dan selanjutnya nih Bu, ke depan gitu ya, adakah inovasi yang ingin Ibu hadirkan gitu kan untuk memperbesar Chisil Collection ini? Maksudnya gimana? Inovasi, ada nggak? Ya, atau ingin mengolah tas-tas yang lain atau yang ada keinginan-keinginan lain? Kalau untuk modern nih pasti ya setiap tahun pasti perkembangan Iya, pasti dalam kan. entah itu bentuk tas, entah itu bahannya, itu pasti. Untuk inovasi kedepannya pasti mengikuti zaman, mengikuti modernnya saat itu kan. Iya. Okay. Jadi mengikuti saja ya Bu ya. Jadi kalau hari ini semacam tas gitu ya, tas purun gitu yang jadi tren ya. Jadi hari itu juga dicoba-coba gitu ya untuk mengolahnya gitu kan ya Bu ya. Nah, dan harapan nih Bu ke depan untuk produk Pian ini apa sih sebenarnya Bu yang menjadi harapan banget gitu? Iya, pengennya kalaunya bisa dikenal di lebih luas lagi ya, keluar daerah provinsi mungkin ya. Iya, amin. Ya, nah, tadi gitu. sampai ke Jadi mungkin kan ada kesempatan untuk ikut pameran mungkin ya, cara seperti itu memperkenalkan produk kita. Seperti itu yang selama ini ikut gak ke pameran-pameran yang ada? Ikut, tapi barangnya. Oh iya, Jadi barangnya. barangnya ikut. Tapi kan kita kalaunya untuk barangnya saja kalau orang bertanya-tanya mungkin kan kurang srek ya Bu ya. Kurang lebih dalam gitu. Lebih detailnya kan Iya. memperjelaskannya gitu. Yang biasanya kan kalau itu kan biasanya bukan disnagerinnya aja gitu ya, Berdikra Nasda yang membawa ke pameran-pameran yang ada di luar daerah ya biasanya gitu kan ya, terutama di Jakarta tuh biasanya. Kalau ke kita kan biasanya di Manunggal ya, itu dulu ya. Sekarang kan Manunggal habis dah nih. Pameran kan jarang nih di Tanah Laut itu kan, tapi di daerah-daerah lain insya Allah ada aja gitu ya. Iya. Tapi alhamdulillahnya itu ya Bang juga daripada kedede sama sekali bulah ya pada intinya ya produk dibawa aja nggak apa-apa, alhamdulillah gitu kan ya. Tapi setidaknya keinginan kita itu intinya orangnya juga dibawa gitu ya. Setidaknya kan bisa memperkenalkan sendiri gitu. Ini produk kita supaya orang yang tanya-tanya ini kan lebih dalam ya kan. Ini nih apa, kalau kita yang membawa yang seperti ulun yang membawa ibaratnya gitu kan, kita mungkin taunya ini harganya berapa, ininya apa dari produk yang mana gitu kan, itu saja. Beda antara penjual saja dengan pengrajinnya. Iya. Ya, jadi pengrajin itu bisa menjadi penjual. Nah, penjual tidak bisa menjadi pengrajin. Nah, itu intinya pembedanya. Ya, rekan dengar ya. Nah, itu yang menjadi pemikiran kita gitu kan ya, kenapa ini nih harus dibawa orang, baik itu satu orang saja kan nggak apa-apa ya rekan dengar ya. Iya, nggak apa-apa, yang pada intinya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan lah ini bisa didengarin Bu ya sama di pihak dari Disnakerin gitu kan ya, untuk memajukan Chisil Collection ini. Bu, kalau mau ke rumah alamatnya di mana Bu? Lupa tadi namanya. Desa Martadah Baru, RT 9 RW 3. T09 RW 03. Martadah Baru ya. Kecamatan Tambangulang. Martadah Baru. RT 09 RW 03 ya. Nah, cari aja di situ tuh namanya Ibu Listia, tahu aja orangnya Bu ya. Atau Chisil Collection. Chisil Collection. Atau lebih mudahnya dengan sebutan Bapak Surya, kepala dusun di situ jadi Bapak Surya. Bapak Surya ya. Nah, jadi kalau kalian mau langsung datang ke rumah Ibu Chisil ya, langsung saja ke Desa Martadah Baru ya. Martadah Baru. Nah, jadi ini perlu diingat juga rekan dengar. Jadi ada Martadah dan Martadah Baru ya. Jadi jangan sampai ke Martadahnya ya. Jadi kalian ke Desa Martadah Baru RT 09 ya Bu ya. RW 03. Nah, di situ kalau kalian mau langsung ke rumah bisa aja telepon beliau di 0877 2712 9768 ya. Nah, cari aja di situ tuh nama Ibu Listia atau Bapak Surya. Nah, insya Allah orang tahu aja di situ ya. Nah, jadi kalau ada keinginan gitu kan membuka usaha gitu atau memberikan pelajaran kepada anak-anak murid atau pian yang ingin langsung belajar ke situ silakan juga ya. Atur. Rumah selalu terbuka. Nah, rumah selalu terbuka jadi ibunya untuk buhan pian-pian yang mau belajar terkait dengan IKM ini. Nah, jadi ibunya juga nggak pelit ilmu rekan dengar, karena memang ini sangat-sangat bagus kalau kita
beberkan ilmunya kepada orang-orang ya Bu ya. Nah, lebih bermanfaat ya. Karena ibunya bukan hanya ke produknya aja, cuman juga ke jasanya. Nah, seperti itu intinya ya. Bu, silakan promosiin Bu terakhir kita di hari ini Bu. Kalau mau pesan apa gimana gitu. Silakan pian promosiin. Sobat-sobat para IKM, monggo untuk saudara-saudaranya atau teman-temannya yang mau hajatan mungkin bisa juga ngambil souvenir di Cicil Collection. Tidak harus yang untuk souvenir kan tidak harus yang mahal, jadi betul. Bisa dari budget 10.000 kan bisa. Untuk hajatan. Yang mau hajatan ya rekan-rekan, dengan budget yang yang minimal lah gitu ya. Nah kalau duitnya terbatas ya kan, jadi harus berpikir lebih keras nih untuk kayak ini nih, gitu kan. Tapi bisa dikonsultasikan kepada Ibu Listia ya. Jadi Ibu Listia siap aja untuk menerima orderan kalian rekan-rekan. Budget sesuai permintaan. Nah budget sesuai dengan permintaan gitu ya. Silakan yang mau tas, kondang, tempat namanya Bu, pena gitu kan ya. Ada juga bros ya kan, ada juga yang lain-lainnya. Tas purun ada juga rekan-rekan ya. Jadi kalau kalian mau motifnya seperti apa, silakan juga koordinasikan dengan Ibu Listia. Jadi siap aja Ibu Listianya menerima requestan kalian. Yang penting jangan susah-susah ya. Nah, itu intinya. Oke, sekali lagi nih beritahu kepada kalian semua rekan-rekan yang mau beli tas ya, kondang ya kan. Dan juga itu tadi semua yang disebutin tadi, silakan di 0877 2712 9768 ya. Harganya bervariasi dari harga 10.000 ya Bu ya. Yang untuk yang tas yang dibuat emak-emak untuk jaga anaknya biasanya ya kan, dibuat tas HP ya, di dalamnya itu harganya 10.000-an ya. Ada juga yang 20.000, ada juga yang tas purun ada harganya di 40. Ada yang tas yang di belakangnya itu tadi harganya 150, yang bordir ya. Nah, yang itu sudah full maksimal lah intinya. Ada anti basah ya, anti air ya. Nah, yang itunya juga sama, yang saringkel ya Bu ya, 150 juga harganya. Dan juga yang terakhir di sana itu harganya bisa 300-an ya Bu, 300 sampai 500 ribuan ya, sesuai dengan isi dan juga bahan yang digunakan. Nah, jadi sesuai harga ya. Jadi semakin besar produknya, semakin juga harganya semakin naik juga intinya gitu kan ya. Nah, bervariasi ya rekan-rekan. Itu tadi ya. Ya mudah-mudahan ini bisa membuat kalian bisa mengetahui ini nih ada produk di Martada Baru, bukan hanya sasirangan yang bisa dibuat baju pakaian saja, cuman ada tas ya dan juga yang lain-lainnya yang bisa dikombinasikan di dalam ini gitu ya. Nah, dan alhamdulillah bisa bersaing dengan kawan-kawan tas-tas yang ada di luaran sana. Itu intinya ya. Oke, sampai di sini rekan-rekan Peri menemani kalian semua di kesempatan pagi hari ini bersama Ibu Listia. Mudah-mudahan informasi yang kami bagikan tadi menjadi sebuah informasi yang bagus ya kan, dan terutama saya bisa juga dapat pembelajaran dari Ibu Listia terkait dengan bagaimana memanage ini gitu kan ya, dan bagaimana caranya ini supaya jalan terus gitu kan ya. Dan alhamdulillah saya tadi dapat pengetahuan dari itu semua ya. Mudah-mudahan ini kita akan bertemu lagi Bu ya di lain waktu, di lain kesempatan tentunya di jam yang sama ya. Mudah-mudahan nanti ada juga datang ke desa gitu kan ya, ada acara di sana ya, mungkin bisa ketemu juga di sana gitu kan ya. Oke, sampai di sini rekan-rekan. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di lain waktu ya. Tetap saksikan Pojok IKM setiap hari Selasa dengan narasumber yang berbeda. Saya yang bertugas Muhammad Peri dan juga Ibu Listia. Iya, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.